Civil Servant Disobedience, an Alternative Legal Strategy to Prevent Bureaucratic Pathology. Pembangkangan ketidakpatuhan PNS terhadap instruksi ilegal dari atasan sebagai strategi alternatif untuk mencegah patologi birokrasi. Artikel akademik ini, berjudul Civil Servant Disobedience, an Alternative Legal Strategy to Prevent Bureaucratic Pathology, yang diterbitkan dalam The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, menguraikan pembenaran konseptual, hukum, empiris, dan agama bagi pegawai negeri sipil PNS Indonesia untuk melakukan pembangkangan terhadap instruksi ilegal dari atasan mereka, terutama yang berkaitan dengan korupsi politik dalam pengadaan publik. Penulis berpendapat bahwa loyalitas PNS harus terutama kepada masyarakat dan hukum, bukan kepada atasan yang ditunjuk secara politik, dan bahwa korupsi semacam itu harus diklasifikasikan sebagai patologi birokrasi yang sistemik, bukan hanya maladministrasi. Analisis empiris kasus-kasus korupsi yang signifikan menunjukkan bahwa PNS menanggung risiko hukuman penjara yang hampir sama dengan politisi tetapi menerima manfaat finansial yang jauh lebih kecil, sehingga menyoroti bahwa risiko mematuhi instruksi ilegal jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, pembangkangan PNS, baik secara terbuka maupun melalui penolakan halus untuk bekerja sama, disajikan sebagai strategi yang diperlukan untuk memerangi korupsi dan melindungi integritas birokrasi. Poin utama dari tulisan ini adalah untuk memberikan justifikasi atau pembenaran konseptual dan empiris bagi pegawai negeri sipil PNS di Indonesia untuk melakukan pembangkangan ketidakpatuhan terhadap instruksi ilegal dari atasan sebagai strategi alternatif untuk mencegah patologi birokrasi. Patologi birokrasi di sini diartikan sebagai masalah yang bersifat sistemik, berulang, dan meluas, bukan sekadar maladministrasi insidental. Artikel ini berfokus pada kasus korupsi politik di sektor pengadaan barang dan jasa, di mana politisi yang memegang jabatan publik, seperti menteri, gubernur, bupati, membutuhkan kerjasama birokrat untuk melaksanakan niat koruptif mereka. Untuk mendukung argumen utama tersebut, disajikan 4 justifikasi utama. 1. Justifikasi konseptual. Pembangkangan PNS berakar pada konsep pembangkangan sipil, civil disobedience, yang kebaikan dan pencapaiannya telah terbukti dalam sejarah global. Gagasan ini terinspirasi dari pemikir seperti Socrates, Thoreau, dan Gandhi, yang mendorong individu untuk memegang teguh nilai-nilai yang diyakini meskipun berisiko. Praktik ini telah terjadi di berbagai negara dan bahkan di Indonesia sejak zaman kolonial, seperti yang dicontohkan oleh Edward Douwes Dekker Multatuli, yang mengkritik eksploitasi pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks modern, birokrat bahkan dianggap memiliki kewajiban untuk menolak jika tujuannya adalah untuk melawan kemunduran demokrasi. 2. Justifikasi hukum. Secara hukum, loyalitas utama seorang PNS bukanlah kepada atasan, melainkan kepada masyarakat dan sistem hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa tugas utama birokrat adalah setia kepada Pancasila dan Konstitusi. Mengikuti instruksi ilegal seringkali melibatkan konflik kepentingan, di mana PNS dilarang mengambil keputusan atau tindakan menurut Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, tindakan tidak melakukan apa-apa terhadap perintah ilegal dapat dibenarkan secara hukum. 3. Justifikasi empiris berdasarkan analisis biaya manfaat. Bukti empiris menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi PNS saat mengikuti perintah ilegal jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Hukuman tidak sebanding, analisis terhadap 3 kasus korupsi besar KTP elektronik, BTS, dan sumber daya air, menunjukkan bahwa birokrat menerima uang ilegal yang jauh lebih sedikit berkisar antara 1/59 hingga 1/140 dari yang diterima politisi, namun dijatuhi hukuman penjara yang hampir sama beratnya, berkisar antara 2/3 hingga 3/4 dari hukuman politisi. Risiko karir dan pengangguran, PNS yang terlibat korupsi dan dihukum akan dipecat dan tidak dapat menjadi PNS lagi seumur hidup. Mereka juga akan kesulitan mencari pekerjaan di sektor swasta. Sebaliknya, politisi seringkali dapat melanjutkan karir politik mereka setelah menjalani hukuman. Pengalaman PNS yang menolak, wawancara dengan beberapa PNS menunjukkan bahwa menolak perintah ilegal memang berisiko, misalnya,
dipindahkan atau kehilangan insentif tetapi mereka tetap bisa menjalani kehidupan yang normal dan terhormat tanpa harus khawatir akan risiko hukum. Ungkapan, lebih baik pindah tempat duduk, daripada pindah tempat tidur di penjara merangkum perspektif ini. 4. Justifikasi agama sosio-religius. Dari perspektif sosiologi agama, khususnya Islam, ketaatan dan rasa takut seorang manusia hanya boleh ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, jabatan, atau kekayaan duniawi. Seorang Muslim idealnya harus menghindari penghambaan kepada selain Tuhan, termasuk atasan. Al-Quran juga memperingatkan agar tidak menjadi penjilat intelektual atau agamawan yang menjual justifikasi demi kepentingan duniawi, dan tidak berlindung kepada selain Allah karena itu adalah perlindungan yang paling lemah. Pesan ini relevan agar PNS tidak mudah menjadi korban politisi. Dengan keempat justifikasi ini, artikel tersebut menyimpulkan bahwa PNS seharusnya lebih percaya diri untuk secara kolektif menolak perintah ilegal dari atasan politisi mereka. Tindakan ini tidak hanya menyelamatkan karir mereka dari risiko hukum dan pengangguran, tetapi juga membantu memutus rantai patologi birokrasi di Indonesia.